난 저런 애들이랑 동물이 제일 싫어. 사랑해달라 그러니까 나 빨리 애틋하잖아. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat dalam beraktivitas. Oke, tak terasa 1 minggu telah berlalu dan kita sudah berada di akhir pekan yang sangat kita tunggu-tunggu. Karena di akhir pekan kita bisa bertemu dengan Kim Soo-hyun. Yap, di drama It's Okay to Not Be Okay. Sama seperti minggu lalu, episode yang ke-11 ini juga akan aku review secara singkat. Dan mari kita mulai bahas sekarang. Sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian, ternyata ada kejutan besar untuk kita semua di episode 11. Nah, setelah mengalami drama yang panjang antara Gang-tae, Sang-tae, dan Ko Mun-young, dan mengakibatkan hubungan antara Gang-tae dan Ko Mun-young menjadi lebih renggang di episode sebelumnya, di episode yang ke-10, untuk episode yang ke-11 ini, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Hubungan mereka pun akur kembali, bahkan dengan skenario yang lebih harmonis. Ekspresi atau wajah dari Gang-tae menjadi lebih ringan, jadi lebih cerah, menjadi lebih menawan. Terus di episode awal senyumnya banyak banget, angle-angle senyum banyak banget diambil, baik dari samping, dari bawah, dari atas. Oh my god, pokoknya kayak menunjukkan kalau dia memang udah senang banget karena dia udah nggak lagi menahan perasaannya pada Ko Mun-young. Dia udah mengekspresikannya, dia udah menyatakannya, dan akhirnya mereka udah kayak mendapatkan solusi gimana supaya hubungan mereka tetap jalan, walaupun Gang-tae tetap harus fokus untuk mengurus kakaknya Sang-tae. Jadi kata Gang-tae, dia akan mengurus kakaknya dan Ko Mun-young hanya perlu mengurus Gang-tae. Oh my god. Oh ya, jangan lupa memberikan bintang 10, 6 jempol, 10 jempol, berapa jempol, pokoknya kita harus kasih apresiasi setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, sejago-jagonya kepada si Sang-tae. Di sini perannya itu memang debak, cinca debak. Soalnya gerakan jarinya itu diperhatikan, tatapan mata, gimana gerakan kepala, memang sangat menggambarkan kalau dia orang yang berpenyakit autisme. Lihat opa Sang-tae itu memang keren banget. Si Sang-tae walaupun dia berpenyakit autisme tapi pemikirannya juga jalan, perasaannya juga jalan. Itu kayak mau gambarkan ke kita kalau mereka yang berpenyakit autisme pun itu punya perasaan, punya pemikiran. Jadi kita nggak bisa underestimate, justru kita harus mencontohi si Gang-tae yang tahu bagaimana memperlakukan si Sang-tae. Nah, episode 11 ini menjadi lebih realistis banget ketika terjadi pertengkaran antara kakak beradik, dan itu emang realistis banget. Karena kalau misalnya Gang-tae selalu mengiyakan apapun yang dikatakan oleh Sang-tae, itu udah jadi kayak mana ada orang yang sesabar itu di dunia nyata. Tapi justru dengan adanya pertengkaran atau Gang-tae yang berani melawan Sang-tae di episode yang ke-11 ini, membuat drama ini menjadi lebih realistis. Terus kalian lihat di sini, dia tertawa, oh my god, setelah berkelahi dengan kakaknya dia malah tertawa. Saya justru itu yang membuat dia menjadi lebih senang, karena bebannya yang selama ini dia tahan justru menjadi lepas karena dia menganggap kakaknya itu memang sudah dewasa, sudah sepatutnya diperlakukan sebagai seorang kakak, bukan seperti Sang-tae yang menjadi seorang kakak yang harus menjaga-jaga adiknya yang sedang sakit. Oke, cukup berkelahinya. Sekarang kita dibawa lagi oleh si penulis naskah untuk melihat keromantisan antara Gang-tae dan Ko Mun-young. Si Ko Mun-young kan pertama chat si Gang-tae, terus bilang, apakah kamu udah tidur? Aku lapar. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu ke rumahnya Ko Mun-young. Terus pertama aku kira itu si penggemar dari ibunya yang kembali, tapi ternyata si Gang-tae datang terus bilang, kamu lapar kan? Ayo kita makan. Oh my god, iya benar banget. Pada akhirnya yang ngingetin jangan lupa makan akan kalah dengan yang nggak langsung nganterin makan atau langsung jemput untuk makan bareng. Guys, di sini aku terharu banget sama si Sang-tae yang akhirnya udah berperan menjadi seorang kakak yang baik. Terharu banget Sang-tae yang dulunya bergantung banget sama Gang-tae, kini Sang-tae udah bisa berperan seolah-olah dia adalah kakak yang baik. Untuk pertama kalinya dia menanyakan apakah Gang-tae udah makan, apakah dia lapar. Dia bahkan membayar makanan Gang-tae. Selain alur ceritanya yang luar biasa banget, yang kayak naik roller coaster, abis kamu senang, kamu sedih, kamu menangis, kamu bangga, kamu terharu. Angle pengambilan gambarnya juga keren banget, apalagi waktu si Gang-tae dia tersenyum terus diambil dari bagian bawah. Oh my god. Ketika mereka mengambil gambar secara close up, ketika ada kalimat yang secara detail sangat menyentuh, mereka akan mengambil dari samping kayak aku yatim piatu.
ini emang nggak salah kalau misalnya mereka berani bayar 2,5 M. Dan untuk episode mereka yang udah mulai saling menerima satu sama lain, udah mulai dekat dan bahkan mulai hidup bersama, masa lalu dari kedua pemeran ini, dari penulis Komunyoung itu udah mulai dihapus satu persatu. Dan untuk masa lalu dari Moon Gangtae dan Moon Sangtae justru udah mulai diekspos apa yang menyebabkan mereka trauma, bahkan mulai menunjukkan siapa yang membunuh ibu dari mereka berdua. Dan ternyata yang membunuh menggunakan bros yang sama dengan bros yang digunakan oleh ibunya Komunyoung. Oke, sekian review singkat dari aku tentang It's Okay to Not Be Okay episode yang ke-11. Pokoknya aku dapat di episode kali ini, setiap beban, setiap tantangan, setiap masalah itu harus dihadapi, bukan dihindari. Oke, aku Selina Sagai dan semoga bermanfaat.